Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 IPS yang berbahagia, kita bertemu kembali pada proses pembelajaran mata pelajaran sejarah peminatan. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang sebelumnya, masih tentang KD respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar, yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat mengidentifikasi secara kritis respon negara Mesir, Suriah, dan Lebanon terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 negara yang ada di Timur Tengah yang nanti mengawali dan membawa pengaruh yang cukup besar pada keberlanjutan dari kemerdekaan Indonesia. Adapun materi pokok, kita akan mencoba membahas yaitu mengenai respon negara Mesir, Suriah, dan Lebanon terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam tayangan ini, silakan Anda amati 3 gambar bendera nasional dari negara di Timur Tengah yang berkaitan dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam ini perjuangan di luar negeri, ada negara Mesir, ada Suriah, dan negara Lebanon. Nah, untuk memperdalam lebih lanjut, silahkan Anda bisa browsing di internet. Nah, untuk yang pertama yaitu negara Mesir. Kalau kita berbicara tentang Mesir, saya kira untuk anak kelas 12 IPS bukan merupakan sesuatu yang baru lagi, karena pada materi Anda di kelas 10, Anda membahas tentang peradaban Mesir kuno. Dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas materi itu lagi, tapi kita akan membahas bagaimana kaitannya Mesir dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesamaan unsur agama menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir itu sudah terjalin bukan hanya pada masa kolonial Belanda ataupun masa pendudukan Jepang, melainkan sudah berlangsung sejak masa peradaban Islam di sekitar abad ke-10, 11 sampai sekitar abad ke-16 Masehi. Di tahun 45, Mesir mendengar ada wilayah Indonesia di Asia Tenggara itu menyatakan proklamasi kemerdekaan. Sehingga dalam hal ini Mesir memberikan respon positif dengan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tindak lanjutnya, tanggal 22 Maret 1946, pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia dengan mengirimkan utusan yang saat itu ada di New Delhi, India, yaitu Muhammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta, di mana pada tahun 46 ini ibu kota negara RI saat itu sudah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan. Dari pengaruh pengakuan Mesir ini bisa kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, Mesir pada saat itu bisa menembus blokade Belanda terhadap pemerintah RI yang ada di Jogja. Nah, untuk tujuannya seperti apa blokade Belanda ini silahkan dibuka lagi pada materi sejarah wajib. Faktor yang kedua, atau pengaruh yang kedua, yaitu dari pengakuan Mesir ternyata mendorong dari negara-negara Arab melakukan hal yang sama terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sedangkan pengaruh yang ketiga yang nanti diikuti dengan tindakan nyata, Mesir akan ikut secara aktif itu dalam kegiatan konferensi inter-Asia di New Delhi tahun 1949. Adapun tentang kegiatan ini nanti akan kita coba lihat di materi yang berikutnya. Kita lihat negara yang kedua, yaitu negara Suriah. Suriah
melakukan hal yang sama, di mana setelah mendengar ada kemerdekaan Indonesia, maka dia akan memberikan respon yang cepat dengan mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini dilandasi oleh kepedulian dan rasa persaudaraan yang begitu besar. Adapun tindakan yang dilakukan Mesir, yang pertama yaitu menentang tindakan agresi militer Belanda yang mengatasnamakan tindakan polisional dan merugikan pihak Indonesia. Adapun tindakan yang kedua yaitu mendorong dan memunculkan agenda Indonesian Questions yang nanti menjadi bahan pembahasan dalam persidangan di Dewan Keamanan PBB. Ini merupakan sesuatu yang unik. Kenapa? Karena saat itu Indonesia sendiri itu belum menjadi anggota PBB. Yang memperjuangkan adalah negara-negara yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Asia dan di Afrika. Kita lihat yang ketiga, yaitu negara Lebanon. Lebanon dan Indonesia, kalau kita lihat memiliki banyak persamaan. Tapi bukan hanya masalah agama. Lebanon memang memiliki beragam agama. Tapi di situ juga memiliki suku bangsa dan kebudayaan yang cukup beragam, serta pernah dikuasai oleh bangsa lain, dalam ini adalah Perancis. Hal ini mirip dengan Indonesia, hanya bedanya Lebanon dikuasai oleh bangsa Prancis, sedangkan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Adapun tindakan nyata, yang pertama, Presiden Bekara El-Khoury pada saat itu memberikan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli tahun 1947, sesaat setelah meletusnya agresi Belanda yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu ikut berperan aktif dalam konferensi Inter-Asia di New Delhi bulan Januari 1949. Kita lihat seperti apa konferensi Inter-Asia tersebut. Konferensi Inter-Asia yang diselenggarakan di New Delhi atas prakarsa dan inisiatif dari Perdana Menteri India saat itu, yaitu Jawaharlal Nehru, yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949. Forum ini secara khusus adalah membahas tentang situasi akibat agresi militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara di Asia, Afrika, dan Oseania. Dalam hal ini dihadiri oleh India selaku tuan rumah, nanti masih ditambah dengan Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Pakistan, Nepal, Burma atau sekarang Myanmar, ditambah lagi masih Thailand, Filipina, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, dan juga dihadiri oleh Australia dan Selandia Baru. Dari konferensi Inter-Asia ini memiliki hasil yang cukup signifikan, di mana forum menyepakati dan meminta PBB agar secepatnya turun tangan untuk mengatasi persoalan antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Bahkan ada satu catatan secara serentak, negara-negara yang hadir itu sepakat untuk menutup wilayah udara dan lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda. Sehingga dari pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Mesir itu merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Yang mana hal ini akan mendorong negara di Asia yang lain untuk melakukan hal yang sama. Sementara yang kedua, Suriah memberikan respon yang cepat dengan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta ikut berjuang di forum PBB. Sementara yang ketiga, Lebanon mengakui kemerdekaan Indonesia sesaat setelah agresi militer Belanda yang pertama, serta berjuang melalui forum konferensi Inter-Asia yang sudah kita paparkan di materi yang tadi. Untuk memperdalam materi tersebut, silakan
para siswa untuk membaca sumber berikut. Yang pertama, buku dari Marwati Junet, Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto tahun 2010, yaitu Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6. Yang kedua, buku dari M. Serikleh, yaitu Sejarah Indonesia Modern. Sedangkan yang ketiga, yaitu Hasnan A. Habib, Kapita Selekta Strategi dan Hubungan Internasional, terbitan dari CSIS. Dan yang keempat, sumber dari wikipedia.indonesia.org. Kemudian yang kelima, bisa Anda akses di www.penaguru69.blogspot.com. Demikian materi yang bisa kita paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Untuk membahas atau mencoba mempelajari materi-materi yang lain, silahkan Anda mengunjungi di YouTube pada alamat SMA N1 Boyolali Official Channel. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.